Dengan panik, guru ini langsung nanya, kenapa? Apa yang terjadi? Nah, si murid ini tanpa ekspresi dia ngomong, ini bukan darah saya. Si girl A ini ngeluarin pisau atau cutter gitu di belakangnya yang disembunyikan. Dia langsung beset bagian leher dan bagian tangannya si Satomi. Halo, nama gue Nathan dan hari ini gue akan membawakan kasus yang bernama Sasebo Slashing. Kasus pembunuhan yang terjadi di Jepang pada tahun 2004. Kasus ini berhubungan dengan karakter yang pernah viral beberapa tahun lalu yang bernama Nevada Tan. Karakter yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang menggunakan jaket atau hoodie yang bertulisan Nevada di bagian depannya. Dan dia memegang cutter atau pisau gitu di salah satu tangannya. Di balik karakter ini sebenarnya terdapat kisah yang menyeramkan. Kisah yang melibatkan pembunuhan oleh seorang anak yang baru berumur 11 tahun. Yang namanya disebut dengan Girl A atau Gadis A. Namanya disamarkan oleh karena hukum Jepang yang tidak boleh publikasi nama kriminal yang masih di bawah 14 tahun. Sebenarnya, umur minimal penangguhjaban kriminal di Jepang itu udah pernah diturunin pada tahun 2000. Dari 16 tahun ke 14 tahun. Itu karena kasus pembunuhan sebelumnya pada tahun 1997. Namanya Kobe Child Murder. Ya singkatnya tuh ada seorang laki-laki yang namanya itu disamarkan juga jadi Boy A. Dia bunuh 2 orang temannya di sekolah menggunakan gergaji tangan. Dengan metode yang sangat gila sih menurut gue. Dia mutusin kepala temannya, terus kepalanya itu diletakkan di depan gerbang sekolah mereka. Oleh karena kejadian itu akhirnya diturunin tuh umurnya dari 16 ke 14. Kasus Sasebo Slashing sendiri menyebabkan debat yang sama. Apakah masih perlu diturunin lagi dari 14 tahun? Tapi kenyataannya sampai sekarang itu gak ada perubahan. Masih sama, masih 14 tahun umur minimal penangguhjaban kriminal di Jepang. Oke, gue masuk ke kronologisnya kasus Sasebo Slashing ini sendiri. Pada 1 Juni 2004 di sebuah sekolah dasar yang bernama Okubo. Ini hari biasa-biasa aja nih. Para guru dan murid menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan di sekolah ini bisa dibilang murid-muridnya tuh pada tertib semua. Jadi gak ada yang lari-lari, gak ada yang teriak-teriak di lorong-lorong sekolah. Suasana sekolah itu bisa dibilang tenang gitu, sunyi. Dan biasanya pada jam istirahat mereka tuh ngumpul di satu ruangan untuk makan bareng, para guru dan murid gitu. Jadi gurunya bisa monitor juga murid-muridnya. Nah, pada jam makan siang hari ini itu ada salah satu guru yang notice, kok muridnya kurang 2. Di ruangan ini nggak semua murid itu ada gitu, gak full. Jadi dia kira ada 2 murid yang ketinggalan waktu jalan bareng ke ruangan ini. Dia coba langsung cari nih di lorong sekolahnya. Beberapa lama setelah dia mencari, dia melihat nih ada seorang anak perempuan yang berdiri di depan sebuah ruangan kelas. Dia langsung berjalan mendekati si murid perempuan ini. Tapi semakin dia mendekat, dia merasa ada yang aneh. Pakaian dan tangannya murid ini dilumuri darah. Dan dia megang cutter di salah satu tangannya. Dengan panik, guru ini langsung nanya, kenapa? Apa yang terjadi gitu. Nah, si murid ini tanpa ekspresi dia ngomong, ini bukan darah saya. Satu kalimat yang benar-benar memecahkan suasana tenang di sekolah ini. Guru ini langsung histeris dan makin panik kan. Guru ini langsung membuka pintu yang ada di belakang gadis tersebut. Dan dia menemukan tubuh seorang gadis lainnya yang bernama Satomi Mitarai sudah tergeletak di lantai dibanjiri oleh darahnya sendiri. Nah, untuk gadis yang di depan tadi, itulah yang disebut dengan Girl A atau si gadis A. Tanpa berlama-lama, guru ini langsung memanggil tim medis dan polisi. Tapi sayangnya ketika tim medis datang, ternyata Satomi Mitarai itu udah meninggal karena pendarahan yang sangat banyak. Para polisi melakukan investigasi di tempat pembunuhan itu dan mereka langsung tahu bahwa si Girl A ini ada pembunuhnya. Jadi mereka bawa si Girl A ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sini si Girl A itu ditanya alasannya apa ngebunuh si Satomi Mitarai. Tapi Girl A cuma nangis-nangis sambil ngomong maaf, dia gak mau ngaku. Jadi si Girl A ini akhirnya gak boleh pulang sampai dia mengaku. Beberapa hari tuh dia nginep di kantor polisi ini. Dia tuh sampai nangis-nangis, gak mau makan, gak mau ngaku dia awal-awal. Sampai beberapa hari kemudian akhirnya dia menyerah si Girl A nih. Dia ngaku bahwa alasan pembunuhannya itu karena Satomi Mitarai dikatakan membuli si Girl A ini. Girl A bercerita sebenarnya mereka itu, si Girl A sama Satomi itu adalah teman yang baik dan mereka sering main atau belajar bareng gitu. Tapi 4 hari sebelum pembunuhannya itu mereka bertengkar. Dan si Satomi Mitarai itu membuat suatu post di internet yang ngatain penampilan dan sifatnya si Girl A ini sendiri. Jadi si Girl A itu gak terima. Dia langsung bikin rencana pembunuhannya tuh 4 hari sebelumnya. Girl A bilang dia panggil si Satomi pada jam istirahat makan siang. Dia suruh masuk ke dalam suatu kelas dan duduk di kursi, ditutup matanya. Si Satomi kan kira ini cuma main-main doang kan. Dia gak tahu apa, jadi dia ikutin aja si Girl A. Nah kemudian si Girl A ini ngeluarin pisau atau cutter gitu di belakangnya yang disembunyikan. Dia langsung beset bagian leher dan bagian tangannya si Satomi. Para polisi langsung bingung, kok bisa anak 11 tahun melakukan rencana pembunuhan kayak gini. Jadi mereka langsung tanya nih ke Girl A. Girl A ini mengaku bahwa metode pembunuhannya itu dia dapat dari suatu serial televisi yang dia pernah nonton. Menurut beberapa sumber yang gue baca, si Girl A ini sebenarnya adalah anaknya pinter. IQ-nya itu lebih dari 140. Tapi dia emang punya masalah sosial. Sampai dia disebut sebagai hikikomori atau nama lainnya tuh antisosial. Dia dikatakan lebih suka menyendiri di rumahnya. Jadi emang temannya itu gak banyak. Dan Girl A ini mempunyai ketertarikan terhadap film-film horor dan gore.
Salah satu film favoritnya itu bernama Battle Royale. Film yang menceritakan sebuah permainan yang mengharuskan sekelompok anak sekolah itu membunuh satu sama lain sampai tersisa satu orang terakhir. Dan dari histori internetnya itu bisa dilihat bahwa si Girl A ini suka membuka situs yang bernama Red Room. Red Room sendiri itu adalah situs urban legend Jepang yang katanya kalau lu buka situs ini, keesokan harinya lu akan meninggal dan ruangan lu itu akan dipenuhi oleh darah lu sendiri. Tontonan ini diyakini menjadi pengaruh buruk terhadap sikapnya si Girl A. Girl A yang baru berusia 11 tahun diberikan hukuman yang lebih ringan. Dia dipenjarakan di suatu penjara anak-anak yang menurut sumber gua itu durasinya beda-beda nih. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Ini gua nggak tahu yang bener yang mana. Kalau kalian tahu durasi yang bener yang mana, bisa langsung komen aja atau DM gua juga nggak apa. Oke, mungkin di sini kalian bertanya-tanya. Jadi karakter yang gue sebut di awal yang namanya Nevada Tan itu siapa? Jadi beberapa lama setelah kasus Girl A ini viral, foto dia itu tersebar di internet. Foto dia bersama dengan murid-muridnya di sekolahnya. Dan di foto ini kita bisa lihat si Girl A itu sedang menggunakan hoodie atau jaket yang bertulisan Nevada di depannya. Dikarenakan adanya netizen-netizen yang aneh, pada waktu itu dibuatlah fan artnya atau gambarnya si Girl A ini yang akhirnya diberi nama Nevada Tan. Pertama kali karakter Nevada Tan ini muncul di sebuah internet forum Jepang yang namanya 2chan. Dan pada zaman ini itu gak ada hukum yang melanggar sharing-sharing fan art di Jepang. Jadi makin lama makin di-share. Dan kemudian ada orang-orang yang bikin cosplay, ada yang bikin lagunya, malah ada yang sampai bikin blog untuk mendukung si Nevada Tan ini sendiri. Dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, hoodie yang bertulisan Nevada itu menjadi bestseller di Jepang. Sampai pada tahun 2005, toko yang menjual hoodie tersebut men-take down hoodie Nevada itu dari katalog penjualan mereka. Jadi udah gak dijual lagi di Jepang. Menurut beberapa sumber yang gue baca, foto asli si Girl A ini yang bareng-bareng temannya tadi itu sampai dihancurin sama sekolahnya dia. Informasi mengenai Girl A yang gue temuin itu sebenarnya sampai situ aja. Di sini gue pengen sharing-sharing dikit nih. Pendapat gue pas gue baca kasus-kasus yang ada di Jepang ya. Jepang itu kan terkenal dengan angka kriminalnya yang rendah ya. Tapi sekalinya ada kriminal itu benar-benar gila atau aneh banget gitu. Kayak Kobe child murder yang gue sebutin di awal tadi pada tahun 1997 yang menyebabkan umur penangguhjawaban kriminal itu turun dari 16 ke 14. Ada lagi kemarin yang baru populer banget tuh tahun 2019 di Shinjuku, Tokyo. Kasus Yuka Takaoka, seorang perempuan yang menusuk pasangannya karena dia kira pasangan ini selingkuh. Tapi dia malah dipuji-puji di internet karena dia tuh cakep gitu. Banyak yang malah dukung dia, malah dia dibilang gak bersalah, cowoknya yang salah, cowoknya selingkuh gitu. Padahal kan itu gak justify dia untuk nusuk cowoknya ya. Itu kan bisa membunuh cowoknya. Ini emang netizen tuh bener-bener banyak yang aneh sih menurut gue. Setahu gue malah si Yuka Takaoka ini sekarang jadi TikTok celebrity gitu. Lumayan terkenal di TikTok. Banyak yang muji-muji dia, dibilang queen lah gitu. Oh my god. Sampai kemarin tuh ya gue lihat di suatu forum ya atau TikTok gitu, gue lupa ya. Ada orang yang komen kayak, mau dong ditusuk sama Yuka Takaoka. Anjir, gue gak ngerti lagi. Cuma sakit otaknya anjir. Gue bener-bener gak habis pikir sama orang-orang yang muji-muji pembunuh kayak gini ya. Ini bener-bener gak ngehormatin keluarga si korban tersebut. Gue rasa kalau misalnya keluarga mereka yang menjadi korban, gak mungkin mereka bakal muji-muji si pembunuh ini. Gila aja. Ya sampai situ aja sih yang mau gue bahas pada hari ini. Kalau kalian mau tahu tentang si Yuka Takaoka atau Kobe child murder, mungkin akan gue bahas next time ya. Kalau ada hal yang ketinggalan waktu gue bahas si Girl A ini, mungkin kalian bisa kasih tahu gue di komen ya. Karena beritanya ini udah cukup lama nih, tahun 2004. Gue nyarinya juga agak susah kan, udah pada di archive gitu. Takutnya ada yang kelupaan. Kasih tahu aja kalau misalnya gue ada yang salah juga ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Itu aja sih. Bye-bye.